Nah, mungkin bagi teman-teman yang dulu SMK-nya, kalian ngambil jurusan TKJ sambil inget-inget ya. Jadi nanti misalnya ada teman-teman kalian yang butuh bantuan, kalian bisa kondisikan. Dalam arti bisa membantu teman-teman mungkin yang basicnya belum dapat, alias yang kalau dari jurusan SMA misalnya IPA IPS kan mungkin ya gambaran saya nggak tahu, tapi sebenarnya kalau kalian sudah tahu game online, nah normanya harus tahu tentang jaringan kayak gitu kan ya. Nah, makanya ini saya mulai dari awal ya, dari nol kita memahami dulu, kita pengenalan dulu. Sebenarnya kalau kita belajar jaringan itu normalnya ya, kita tahu namanya server, kita tahu namanya klien ya. Yang menghubungkan server dan klien ini yang pertama bisa menggunakan kabel jaringan. Kan gitu kan ya. Yang kedua, bisa menggunakan access point. Berarti kalau access point nanti arahnya kan kalian harus menggunakan pemancar ya. Berarti setidaknya ada semacam wifi dan sebagainya. Kan gitu gambarannya. Berarti harus ada penghubung, Pak. Iya. Nah, kita membuat server untuk menghubungkannya ke klien, ya itu butuh namanya konfigurasi. Nah, konfigurasi inilah kita nanti sedikit banyak akan bahas bagaimana menentukan konfigurasinya. Sama halnya saya kasih gambaran kalau kalian misalnya ya kan ada sebuah perumahan di mana perumahan nanti setiap gang memiliki pos gitu kan ya. Setiap gang memiliki pos. Nah, pos ini nanti bisa dinamakan sebagai host atau hosting, gitu kan ya, sebagai penunjangnya. Jalan yang menuju ke dalam itu, gang tadi, itu bisa dianggap sebuah kabel jaringannya. Rumahnya, ya, itu bisa dianggap nanti sebagai netnya atau netnya nanti gitu. Jadi ada alamatnya. Makanya kemungkinan terjadi kalau misalnya di sebuah perumahan itu nomor rumahnya sama itu nggak mungkin jelas, ya kan? Sehingga akan nyampe tujuan. Nah, nanti seperti itu. Jadi gambarannya membuat sebuah jaringan nanti harus paham dulu. Ada sebagai pengendali utamanya dinamakan server, kemudian yang menunjang ke situ itu nanti klien. Jadi hak utamanya, hak prerogatif sebagai administrator itu ada di dalam server. Bahwa nanti setiap klien komputer A, B, C ini saya kasih hak akses untuk hasilnya manajemen file hanya sebatas membaca saja misalnya. Untuk internetnya saya batasi cuma sekian kilobyte misalnya. Nah itu semua batasannya kita atur di dalamnya server. Nah, itu pengenalannya. Makanya di sini nanti saya akan sedikit banyak menjelaskan tentang pengenalan dan manajemen jaringan komputer. Kita harus kenal dulu pengenalan dan manajemen jaringan komputer. Kalau kalian sudah kenal, sudah tahu minimal, oh ini loh jaringan, oh seperti ini loh gambarannya sebuah jaringan itu, ya berarti harus ada penghubung antara server dan klien, iya, antara klien dan server, iya. Baru setidaknya kalau sudah tahu duluan, ya kan, berarti saya berhak nanti manajemen, mengatur. Ingat, yang memiliki hak prerogatif utama, ya prerogatif utama di sini, yang penuh pengendalinya adalah sebuah server. Nah, nanti gitu. Makanya kalau kalian sering main game online pasti ada server pengendali, nah mungkin enggak. Ya, kalian nyewa game online sekian jam pasti komputernya mati karena ada pengendalinya di server. Oke, contoh misalnya kalian main game yang membutuhkan senjata dan sebagainya harus belinya ke server. Iya, karena di server nanti akan ngupdate database kalian, sehingga kalau kalian login lagi akan berubah. Ya kan? Ingat, yang dirubah database-nya. Contoh saat kalian menambahkan senjata, saat kalian menambahkan skin-nya, ya, kalian menambahkan misalnya live-nya dan sebagainya, itu database yang diupdate. Ketika kalian login sebagai user kalian, itu sebagai kunci utama, maka database-nya akan berubah, kan gitu. Kalau misalnya kalian sering main game online ya, tuh nanti contoh seperti itu. Nah, berarti di manajemennya nanti setidaknya harus bisa mengatur, harus bisa mengendalikan, menentukan alamat rumah setiap komputer, menentukan alamat IP setiap komputer. Itu ya, itu tadi gambaran seperti itu. Nah,
Dari pengenalan dan manajemen jaringan komputer ini nanti saya harapkan ya tidak sekedar hanya kalian bisa membuat jaringan, tetapi kalian bisa menganalisa. Analisanya bagaimana, Pak? Suatu misal dalam satu ruangan ukuran 5 kali 10 meter ya, digunakan untuk misalnya 10 unit komputer. Bagaimana saya mengaturnya, posisinya, sehingga saya bisa mengatur letak atau jarak dari setiap switch penghubung, atau saya menentukan jarak kabelnya berapa meter yang saya butuhkan, posisi server di mana. Nah, nanti gambarannya seperti itu. Ya, kalian bisa menganalisa. Oke. Next, lanjut. Jaringan komputer. Nah, ini kan kalian sedikit banyak nanti bisa mengambil inisiatifnya ya, maksudnya garis besarnya seperti apa. Ini adalah sebuah kumpulan komputer. Pasti namanya kita jaringan. Kalau satu dan personal. Kalau nanti banyak, sedangkan semua komputer itu terhubung, ya kita bisa ngambil data di komputer A, kita bisa nanti ngirim data ke komputer B. Nanti butuh sebuah jaringan. Makanya di sini semua kumpulan, ya, yang terkait dengan komputer atau hardware-nya yang saling terhubung, ya, menghubungkannya menggunakan kabel jaringan tadi. Ya, saling bertukar data informasi, maksudnya gitu, bisa copy file, ya, bisa transfer file, bisa merubah file, ya kan? Itu nanti maksudnya bertukar data informasi, sama dengan seperti itu. Sama halnya kalau saya mengirimkan sebuah file dalam classroom sehingga kalian bisa ngambilnya, itu juga termasuk jaringan nanti. Ya, saya mengirimkan video tutorial bisa kalian lihat, bisa kalian download, itu juga terkait dengan jaringan juga. Oke, maka di sini gambarannya adalah jaringan komputer itu adalah kumpulan komputer atau printer atau peralatan yang saling terhubung. Ini terkait dengan komputer ya, entah printer, entah scanner nanti gitu. Sehingga mungkin pengguna itu berarti user kalian, operatornya, ya kan, bisa saling bertukar data atau informasi. Karena nanti bersama-sama menggunakan alat tersebut. Jadi komunitas gitu kita saling terkoneksi nanti gitu, ya. Ini gambarannya. Ya. Next, kemudian ini ada beberapa keuntungan dan kelebihan sebuah jaringan komputer. Ya. Yang pertama keuntungannya, ya, resource sharing itu maksudnya adalah kalian memiliki data atau folder tadi, ya, atau entitas, kalian bagikan, kalian share. Share kemana, Pak? Ke klien. Itu memudahkan, ya kan? Ketimbang kalian nanti menggunakan sebuah device, mungkin USB, mungkin hard disk eksternal dan sebagainya, ya. Oke, kalau satu ruangan tidak masalah. Kalau beda ruangan, contoh kalian yang punya data itu di lantai 1, yang membutuhkan datanya di lantai 10, ya kalian capek mondar-mandir nanti ya. Makanya dibutuhkan sebuah jaringan biar kerjanya optimal, menghemat waktu juga ya, nanti efektif. Jadi ini memudahkan keuntungannya. Resource sharing, bisa saling membagi sumber data. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, pasti. Yang notabene kalian misalnya dari lantai 10 ke lantai 1 membutuhkan waktu untuk mengambil data, ya kan, ini akan lebih efisien, mungkin tinggal kita tahu source-nya di mana, kita ambil, itu cepat. Ya, nggak perlu harus mundar-mandir. Jadi kerja itu nanti lebih optimal. Oke? Kemungkinan. Kemudian di sini ya, terjadinya pemusatan data. Ya. Maksudnya apa, Pak? Jadi data-data penting perusahaan itu akan terpusat dalam satu server. Sama hanya kalian main game, entah itu Mobile Legends, entah itu Point Blank dan sebagainya ya, misalnya gitu, pasti akan ada server pengendali. Semua data terpusat di situ, itu pasti. Tinggal nanti server membagi klien. Nah, nanti gitu. Ya. Jadi memungkinkan data terpusat dalam satu server. Sama halnya kalau misalnya kalian di perusahaan, pasti akan ada server utama. Setiap divisi, ya, entah divisi HRD, entah divisi akuntan, ya, entah divisi nanti purchasing, ya, kita bagi. Baginya gimana, Pak? Kita kelompokkan. Data ini untuk divisi purchasing, data ini untuk divisi akuntan, sehingga nanti
Ya, purchasing nggak segampang itu akan mengambil data di dalamnya akuntan, karena itu udah beda divisi. Itu nanti yang mengendalikan utama adalah server yang memiliki akses penuh. Nanti gitu. Ya. Selanjutnya, dimungkinkan terjadinya pengontrolan terhadap perangkat komputer. Saya bilang iya. Contoh yang paling sederhana. Mungkin kalian ke warnet. Nyewa warnet 1 jam. Setelah semasa jamnya kalian habis, otomatis tertutup. Ya, komputer klien yang kalian gunakan. Itu server yang mengendalikan. Ya, contoh misalnya kalian download beberapa film yang mungkin tidak senonoh, ya sama servernya dimatikan komputernya atau di restart, bisa. Jadi dikendalikan. Oke? Nah, nanti browser ini hanya bisa untuk mencari misalnya URL tertentu. Tidak semua URL bisa diakses misalnya. Itu juga bisa dikendalikan di dalamnya server tadi. Oke ya, contoh. Jadi ini keuntungan dan kelebihan kalau kalian nanti menggunakan sebuah jaringan komputer. Nah, selanjutnya ya, ada tipe-tipe jaringan. Di sini ya, secara garis besar saya bagi 3. Yang pertama, ada jaringan peer to peer atau point to point. Ya, mungkin teman-teman dulu ya, masih zamannya kalian sering main game Counter Strike misalnya ya, Counter Strike. Kalian menggunakan laptop ya, karena tempatnya berdekatan dari komputer 1 dan komputer 2 saya menggunakan kabel jaringan untuk menghubungkan. Oke? Nah, kalau seperti ini kan tidak perlu khusus menyeting bahwa saya harus merubah konfigurasi sebagai server klien, enggak. Pokoknya ada kabel jaringan. Oke? Kemudian kita rubah nanti untuk pengkabelannya menggunakan cross misalnya, jadi bisa digunakan 2 komputer tadi menggunakan kabel jaringan, itu jaringan peer to peer. Ya, salah satu komputer bisa jadi server, juga bisa jadi klien. Nanti saya jelaskan. Kemudian jaringan file server. Ya, satunya lagi adalah jaringan client to server. Nah, gambarannya seperti ini. Jaringan peer-to-peer ini bentuk konektivitas jaringan ya, yang setiap terminal, maksudnya setiap terminal itu adalah setiap access point, setiap PC ya, memiliki derajat yang sama. Contoh tadi saya jelaskan 2 komputer, 2 laptop, kalian gunakan jaringan untuk main game bareng. Ya, mungkin komputer satunya nanti yang membagikan link aksesnya. Bisa saja komputer satunya membagikan link akses berikutnya. Jadi dua-dua PC ini, dua-dua laptop ini memiliki hak yang sama. Bisa sebagai klien, bisa sebagai server. Ini saya kasih gambaran, ada 2 PC, saya menggunakan kabel jaringan. Oke ya, nanti gitu. Ini juga bisa dinamakan non-dedicated server, alias server tidak murni, sekedar hanya server-serveran saja. Ya. Sama hanya kalian menginstal SAMPP di dalam komputer kalian, di laptop ya, maupun di komputer kalian. Itu juga bukan server murni, dia dedicated server saja sebenarnya. Ya, dedicated server saja. Nah, kemudian selanjutnya ada jaringan file server. Ya, jaringan file server ini memiliki terminal khusus, memiliki server khusus untuk mengendalikan. Sehingga komputer klien itu hanya sebagai pengguna saja pelaksana, tetapi nyimpannya, media penyimpanan tetap ada di server utama, yang pastinya nanti media penyimpanan sangat besar. Bukan 1 tera, 2 tera lagi kan gitu kan ya, pasti akan lebih besar. Ya, hanya bertindak sebagai tempat penyimpanan data saja. Komputer klien hanya sebagai operator pengguna. Nah, nanti gitu, ini namanya jaringan server. Ya, ini contoh beberapa operasi sistem ya yang menggunakan jaringan file server. Ada Novell NetWare, ada IBM LAN server, ini operasi sistem ya. Ada Unix Network File System. Ini semua adalah software untuk server. Mungkin yang teman-teman pernah dengar ada namanya Windows Server. Ya. Ya, tuh mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya ada namanya jaringan client server. Ya, ini pengembangan.
Pengembangan dari jaringan file server. Maksudnya Pak? Nah, oke. Maksudnya nanti kita akan ada server utama, tidak hanya sebagai media penyimpanan, tapi juga bisa mengelola semua klien. Saya bisa berbagi data ke klien-klien tertentu. Bahkan klien pun juga bisa minta izin ke server. Oke? Minta izin itu dikasih akses. Kira-kira nanti saya mau ngirim data ke komputer mana? Contoh di sini ada komputer 1, 2, dan 3. Semua terkoneksi ke server. Oke. Kalau server mengasih akses kalian, misalnya komputer 1 ngasih data ke dalamnya komputer 2, itu izin server, maka bisa. Oke. Server pun juga bisa membuatkan sebuah virtual drive atau drive bayangan ke dalamnya setiap klien, supaya kalian punya media penyimpanan sendiri, misal gitu. Itu aksesnya di server. Ini pengembangan dari file server tadi. Pastinya nanti akan ada OS tersendiri, terpusat, nanti koneksinya dari setiap komputer ini membutuhkan kabel yang lumayan banyak, tergantung dari kliennya, juga membutuhkan sebuah konektor atau dinamakan switch atau hub untuk menghubungkannya. Server utama itu sebagai pintu tol utama. Ketika saya masuk pintu tol utama, saya masuk lagi untuk ke pintu-pintu tol sesuai dengan jalur. Jalur 1, jalur 2, jalur 3. Ini akan lebih cepat. Kenapa? Karena setiap komputer memiliki jalur sendiri. Sama halnya kalian masuk pintu tol dan mobil kalian memiliki jalur sendiri, maka akan lebih cepat. Ya, kalian bisa bayangkan, kalian punya mobil masuk tol, kemudian saya punya jalur sendiri, tidak ada yang menghalangi kan, pasti akan lebih cepat. Nah, ini contoh gitu. Jadi memiliki jalur sendiri, pasti biayanya akan lebih mahal. Kenapa? Oh, kalian punya jalan sendiri kok. Sama dengan komputer tadi, dengan server klien tadi ya. Saya butuh jalur sendiri apa? Saya punya kabel jaringan sendiri pada komputer ini, maka prosesnya akan lebih cepat nanti, transmisi datanya akan lebih cepat nanti. Nah, ini contoh ya, namanya jaringan klien server. Oke, selanjutnya ini perbandingan ya. Kalau saya menggunakan peer-to-peer antar dua komputer tadi, saya gunakan kabel jaringan, dengan saya menggunakan server utama sebagai pengendali, kemudian ada klien, ini perbedaannya. Kalau peer-to-peer lambat Pak, pasti nggak akan bisa lama. Ya, gampang putus, iya. Tidak mahal Pak, iya. Ya butuh kabel jaringan sama konektornya, selesai. Mudah diinstal, sangat mudah. Tinggal dicolokkan aja, connect ya. Mudah dioperasikan pasti. Keamanan kurang terjamin, iya, karena tidak ada sekuritas ya, tidak ada keamanan, gampang sekali dibobol. Kalau client server, koneksi cepat, iya, karena setiap komputer punya jalan sendiri. Mahal, iya, karena punya jalan sendiri maka belinya agak mahal. Perlu instalasi khusus? Iya. Kenapa? Karena kalian harus install dulu server utama. Ngasih user ke setiap klien apa saja, nanti gitu. Butuh waktu mempelajari pasti. Teman-teman yang dari SMK, yang TKJ kan butuh waktu lama juga mempelajarinya ya. Keamanan terjamin? Iya. Ya, karena sekuritasnya itu semua terkait, pasti ada user dan sebagainya. Oke ya. Nah, ini contoh, ini perbandingan yang simpel saja. Ini gambaran supaya nanti teman-teman lebih oke gitu ya. Jadi notabene kita belajar jaringan ini, kalau misalnya nanti kalian membuat sebuah aplikasi ya, di mana aplikasi ini hanya digunakan di lokal perusahaan, itu bahasanya kita menggunakan intranet gitu kan ya. Ya, sama kayak di Binance ini namanya intranet. Jadi setiap divisi ada koneksi kabel jaringan masing-masing, itu intranet. Keluar enggak bisa karena hanya untuk lingkungan perusahaan. Kalau di luar bisa dikoneksi semua, internet namanya kan. Nah, makanya kita gunakan intranet. Nanti gitu, lokal. Maka yang dibutuhkan ya jaringan tadi, akan lebih aman Pak. Iya. Pemusatan data terjamin juga. Ya, contoh gitu ya. Bahkan dari semua data pendaftaran, kemudian kalau kalian daftar ulang, kalian misalnya sudah jadi mahasiswa jurusan apa, kelas apa, absensi kalian, nilai kalian, kemudian angsuran administrasi kalian, semua tersimpan di database.
Oke, sebagai server utama, ya kasarannya nanti kita bisa cross check semua bahwa si A ini ternyata dia nggak masuk berapa kali, 3 kali Pak. Di mana? Di mata kuliah komputer, di mata kuliah bahasa, bahkan mata kuliah non komputer. Ingat loh ya, persentase kehadiran di sini bukan berarti saya nggak masuk 1 hari berarti dianggap 1, tidak. Persentase kehadiran itu kalian nggak masuk mata kuliah 1 kali apapun itu dianggap 1. Contoh, komputer sekarang kalian masuk. Nanti bahasa Inggris kalian nggak masuk, berarti saya nggak masuk 1 kali. Karena hitungannya adalah jumlah pertemuan. Bukan 1 hari nggak masuk dianggap 1, beda loh ya. Oke, saya jelaskan lagi. Nah, yang tidak ditulis sebagai persentase yang mana Pak? Yang sakit dengan surat keterangan. Izin tetap dianggap. Ya, izin tetap akan dimasukkan. Jadi gitu ya, izin akan tetap dimasukkan. Lagi apa? Cuma persentasenya akan sedikit beda. Oke ya, itu gambarannya. Jadi semua bisa terpusat terkendali. Makanya kalau toh misalnya saya melihat persentase kehadiran atas nama NIM ini, saya cari akan muncul semua, ya kan? Dia nggak masuk tanggal berapa di mata kuliah apa, jam berapa, dosennya siapa, ya kan? Nilainya apa saja yang sudah masuk, nah itu kelihatan semua. Oke ya, teman-teman, itu lebih enak nanti ya. Selanjutnya ada namanya jenis jaringan komputer. Kalau tadi jaringan komputer itu ada apa saja, sekarang tergantung dengan jenisnya. Nah, teman-teman akan lebih paham. Jenis yang pertama ada namanya LAN, Local Area Network. Dalam ruang lingkup perusahaan, ya satu gedung misalnya kan, biarpun sampai tingkat 10 pun tidak masalah. Kita namakan dia ada local area network. Kenapa Pak? Karena dinamakan lokal, karena satu lokasi. Kalau beda lokasi misalnya jaraknya kurang lebih 1 kilo, 2 kilo akan beda lagi. Antar gedung jaraknya 1 kilo sampai 2 kilo akan beda lagi. Kita bisa menggunakan WAN nanti ya, Wide Area Network. Ada juga namanya MAN, Metropolitan Area Network. Ini biasanya antar provinsi, antar kota pun bisa. Contoh antara Surabaya dan Jakarta, antara Surabaya dan Malang. Yang kita gunakan adalah MAN, Metropolitan Area Network. Kalian mungkin sedikit banyak udah punya gambaran. Loh gimana ya Pak saya ngambil datanya? Padahal antar cabang loh. Ya, dari Surabaya ke Malang, saya ngecek di Malang. Kok bisa ya Pak? Nah, kan gitu. Karena kita punya hak akses sendiri-sendiri. Sama halnya kalau kalian misalnya memiliki M-Banking. Kok bisa ya Pak saya ngecek? Padahal saya nabungnya di Malang loh Pak. Nah, kan? Contoh seperti itu. Ingat, kita masih punya satelit. Kita masih punya internet. Loh servernya gimana bacanya Pak? Loh server itu ada pemancar. Makanya BTS tower itu ya, pemancar itu sebenarnya tidak hanya untuk SIM card-nya sebuah kartu ya, enggak ya. SIM card-nya itu sebuah operator jaringan tidak juga, bisa digunakan untuk jaringan tadi. Dari jaringan tadi kita terima dengan router atau access point-nya baru disebarkan ke server. Nanti gitu, ada gambarannya. Ya, itu namanya MAN, Metropolitan Area Network. Oke, gambarannya seperti ini. Local Area Network, jaringan komputer yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, saya bilang tadi, satu gedung. Contoh di sini dari ruang dosen ke laboratorium praktek. Oke, dari ruang dosen misalnya ke front office, itu areanya kan nggak jauh, paling kurang lebih diangka kalau kita gunakan kabel jaringan kurang lebih 10 meter sampai 15 meter. Itu bukan dianggap yang terlalu jauh, itu masih oke lah. Ya, makanya di sini kita kasih batasan local area network itu biasanya jaraknya kurang lebih ya di angka maksimal 1 km. Di angka maksimal. Soalnya nanti semakin panjang kabel yang kalian gunakan, ya itu nanti juga berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Kecepatan pengambilan data, proses sebagainya kan berpengaruh. Jadi nanti akan ya pastinya akan lebih lambat juga. Nah, contoh yang WAN, Wide Area Network. Ini sebenarnya versinya LAN cuma yang berukuran besar. Contoh saya kasih gambaran ya.
Sebelah kiri ini adalah Bank BCA cabang Sukun Malang. Sebelah kanan itu adalah Bank BCA cabang Sawah Jajar Malang. Sukun dengan Sawah Jajar itu mungkin yang teman-teman Malang tahu jaraknya. Kalau kalian perjalanan kurang lebih kalau nggak macet 15 menit ya. Kalau nggak macet. Kalau macet ya bisa 30 menit. Itu lumayan. Kalau kalian bisa menggunakan kabel jaringan, sepanjang apa nanti? Belum lagi nanti kalau kabel jaringannya misalnya tidak ditanam, alias lewat atas. Ya kan? Kendalanya macam-macam, cuaca juga kendala, belum nanti kabelnya dibuat tongkrongan burung ya kan ya, macam-macam. Makanya kalau mungkin lewat bawah bisa menggunakan fiber optik itu juga lebih cepat juga. Itu biayanya akan lebih mahal. Ya, sehingga nanti biasanya akan ada pemancar atau BTS atau tower tadi, tengah ini. Tower ini akan memancarkan dari modem, ya akses point penerima ya, di cabang A sama modem akses penerima di cabang B. Sehingga nanti ini yang menghubungkan. Jadi dari server itu akan connect ke modem, modemnya akan connect ke tower atau BTS tadi ya, atau pemancar tadi. Jadi kalau saya dari server A ke server B ini harus izin dulu. Server A mau menghubungi server B harus ada izinnya dulu, nggak segampang itu. Izinnya apa Pak? Contoh, kalau kalian menggunakan m-banking pasti ada izinnya ya kan? Kalian masukkan nomor rekeningnya, kalian masukkan passwordnya atau pinnya itu ya sebagai kunci. Karena biasanya sebuah nomor rekening itu akan mengandung ya selain dari wilayah kantor wilayahnya juga cabangnya. Nah, itu bersama dengan NIM kalian. Ya NIM kalian kalau dipecahkan kemarin kan ada tahun angkatannya, ada awareness Malang Bali atau Mediun, ya ada jurusannya. Nah, sama seperti itu. Itu sebagai kunci. Nah, nanti gitu kan ya. Ini dinamakan one. Nanti bisa digunakan. Lebih dari 1 kilo enggak masalah. Ya. Nah. Satu lagi MAN metropolitan. Ini bisa antara provinsi tadi. Nah, ini akan beda lagi. Konsepnya sama dengan tadi, ya. Cuma kalau antar provinsi seperti ini misalnya ya, atau antar kota gini, kita nggak bisa pakai access point modem mancar, kejauhan. Biasanya yang kita gunakan adalah satelit. Ya apa Pak? Ya internet tadi. Oke, internetnya nanti diterima dari setiap modem, baru modemnya yang ngasih akses ke dalamnya server. Servernya yang mengandalkan di komputer-komputer klien yang digunakan. Ini gambarannya. Oke ya. Tuh, nah begitu teman-teman ya. Next lagi. Tadi jenis sudah, sekarang kita sedikit banyak harus paham tentang namanya topologi jaringan. Topologi itu kalau saya kasih gambaran itu adalah desainnya jaringan itu seperti apa sih? Ya kan? Yang pertama ada topologi bus. Ya, ada topologi ring. Ada topologi star. Oke. Yang pertama, topologi bus. Perhatikan ya bentuknya topologi bus. Topologi bus ini sudah tidak digunakan lagi. Ini kuno banget ya. Temponya dulu. Maksudnya apa? Perhatikan. Dengan satu server, ya, saya memiliki satu jalur. Oke. Setiap jalur nanti saya gunakan semua komputer. Contoh satu jalur saya pakai komputer 1, komputer 2, komputer 3. Sama halnya kalau kalian punya masuk pintu tol itu sebagai server utama, kemudian jalan masuk pintu tol itu digunakan banyak mobil, pasti trafiknya juga akan padat. Kendalanya, apabila kalian misalnya dari klien 1 ke klien 3, oke, mau mengirimkan data, ternyata klien 1 bermasalah, klien 2 ini bermasalah, maka kalian tidak akan bisa mengirimkan data dari klien 1 ke klien 3. Kenapa Pak? Karena di klien 2 ini ada lubang. Sama kalian dengan di tol, saya misalnya dari pos 1 mau pos ketiga, tetapi pos 2 itu di situ ada penutupan jalan rusak, makanya nggak bisa kan
Ini yang tadi jadi kendala nanti. Kabel yang digunakan ini biasanya menggunakan kabel BNC. Kalau teman-teman tahu kabel BNC itu sama dengan kabel antena UHF ya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Oke, ini topologi bus dengan satu jalur digunakan banyak klien. Kemudian ini keuntungan dan kerugiannya. Hemat kabel Pak, ya jelas satu kabel itu yang digunakan. Oke, kemudian layout kabel sederhana, ya mudah dikembangkan. Iya, kerugiannya deteksi solusi kesalahan sangat kecil. Maksudnya gimana Pak? Apabila ada kesalahan di setiap klien yang komputer berapa, kalian akan kesulitan deteksinya. Oke, kenapa? Tidak tahu komputer mana yang rusak, maka harus ngecek satu-satu nanti. Ini kelemahannya. Ya kan? Bila salah satu klien komputer rusak, ya oke, contoh tadi komputer 2 rusak, maka jaringan atau jalur itu tidak akan berfungsi. Nah, ya, ini kelemahannya topologi bus. Oke ya. Kemudian ada topologi ring. Ini topologi ring. Ya, topologi ring ini misal kurang lebih sama dengan tadi, cuma bedanya dia berbentuk ring, ya kan? Server akan menerima dan melewatkan informasi dari komputer satu ke komputer lain. Jika alamatnya sesuai maka akan tembus. Contoh, server ini akan mengirimkan data ke klien 2. Maka harus izin dulu klien 3. Diizinkan enggak? Kalau izin baru klien 2, baru diterima. Ya, tidak bisa langsung. Apabila di klien 3 tidak diizinkan, maka enggak akan bisa masuk klien 2. Begitu sebaliknya. Ini topologi ring. Makanya tidak digunakan lagi. Keuntungannya hemat kabel ya, ngirit lah ya. Kerugian peka kesalahan ya. Pengembangan jaringan akan susah. Akan sangat susah. Dikembangkan sebatas komputer berapapun akan susah nanti ini. Ya. Maka cenderung yang paling sering kita gunakan sampai detik ini adalah topologi star. Kenapa Pak? Ini akan mudah kendalinya. Contoh. Saya memiliki server utama. Server utama ini keluar satu jalur, itu nanti akan dihubungkan dengan sebuah switch atau hub. Di hub nanti akan banyak konektor. Ya, ada 4, ada 8, ada 16, ada 32, itu akan konektor. Tinggal kita bagi ke berapa klien. Konektor tadi ya. Setiap konektor tadi itu ada indikator lampu LED. Apabila salah satu klien nanti bermasalah jaringannya, maka indikatornya di dalamnya switch itu akan mati. Maka akan kelihatan yang mati ini komputer berapa. Nah, itu akan lebih gampang nanti kita nyarinya. Ya, makanya di sini ada penghubung namanya switch atau hub. Dari pintu tol mobil masuk itu sudah ada pintu-pintu untuk semua mobil. Contoh ada 10 mobil masuk pintu tol. Oke? Mobil yang 1 punya jalur 1, mobil yang 2 punya jalur 2, mobil yang 3 punya jalur 3, semua jalan bareng, normal. Oke, nanti gitu. Apabila misalnya mobil 3 itu terjadi bermasalah atau kecelakaan di jalur 3, maka lampu indikator pada jalur 3 akan nyala. Loh, nanti ya akan kelihatan seperti itu misalnya. Jadi akan lebih mudah kita ngatasi kalau ada trouble. Paling fleksibel, jelas. Kontrol terpusat, iya, di pintu tol utama alias server. Kemudian deteksi kalau rusak dan kesalahan. Boros kabel, iya mas. Karena setiap komputer punya jalur sendiri-sendiri. Perlu penanganan khusus, iya. Kalian nanti sebagai teknisi yang harus memiliki hak itu. Kontrol terpusat, iya. Nah ini contoh, ini kelebihan dan kekurangannya, keuntungannya yang menggunakan topologi star. Sampai detik ini yang paling sering digunakan adalah topologi star. Nah, kita sedikit banyak sudah tahu gambaran nanti jaringan harus seperti apa, bisa menggunakan LAN, MAN, WAN, topologi apa yang kita gunakan, bus, ring atau star, kita cenderung nanti menggunakan star, kan gitu kan ya. Kemudian
Tadi jenisnya ya, ada yang file server, ada client server, ada peer-to-peer, itu seperti itu. Nah, sekarang ini untuk sebuah jaringan ada beberapa peralatan hardware yang nantinya harus ada. Yang pasti yang pertama, apa Pak? Komputer. Ya jelas toh. Kalau nggak ada komputernya kalian mau menghubungkan apa? Oke. Ya, itu. Kemudian NIC, ya, Network Interface Card. Ini sama dengan kartu jaringan. Kalau kalian misalnya menggunakan notebook atau menggunakan PC, ya, itu biasanya akan ada konektor RJ45. Ya, RJ45 itu bentuk konektor, nanti saya tunjukkan. Ya, kalau yang netbook biasanya tidak ada. Biasanya menggunakan HDMI atau apa gitu kan ya, nanti akan beda lagi. Ada konsentrator atau hub atau switch. Ada sistem operasi pasti harus ada OS-nya. Ya. Kalau spesifik komputer gimana Pak? Ada, semua komputer bisa kan ya, biarpun prosesornya cuma sekian, memorinya masih sekian, yang penting komputernya nyala, kemudian ada card LAN-nya atau di mainboardnya sudah ada sendiri konektornya, pasti bisa. Komputer nggak butuh spesifikasi harus tinggi enggak, kalau hanya untuk jaringan. Oke? Kalau untuk jaringan loh ya. NIC, ini namanya card line. Ya, kalau misalnya di dalamnya sebuah laptop ataupun PC personal komputer, ada juga namanya card line on board, bawaannya mainboard itu ada. Oke. Nah, cuma nanti kalau itu berpengaruh pada hardware lainnya. Maksudnya apa, Pak? RAM kalian, memori kalian juga akan termakan juga nanti. Kalau misalnya menggunakan on-board. VGA pun perhatikan, kalau kalian beli laptop ataupun misalnya PC, di situ ada tulisan Nvidia VGA card. Itu belum tentu di dalamnya ada VGA card-nya. Bisa saja hanya slotnya saja, alias tempatnya saja. Hati-hati. Oke? Biasanya kalian termakan promo soalnya. Dicek beneran, ada nggak VGA card-nya? Kenapa Pak? Kalau hanya sekedar slotnya saja, kalian menggunakan VGA on-board itu bawahnya motherboard-nya, mainboard-nya, maka yang paling termakan banyak adalah RAM kalian. RAM kalian yang mungkin 4 GB, biasanya nanti cuma terdeteksi 2-3 GB. Sisanya termakan VGA. Hati-hati. Ya, sama dengan ini nanti. Nah, di sini ada yang cut dalam bentuk plug and play. Itu yang ada seperti ini. Ini adalah cutnya. On-board Pak, on-board itu yang sebelah kanan ini. Nah, ini bawahnya mainboard. Oke. Biasanya kalau misalnya cut line, di sini nanti akan ada pilihan UTP sama BNC. Oke, UTP ini digunakan untuk konektor RJ45. RJ45 itu mungkin teman-teman yang punya telepon rumah, itu ada konektor colokan yang di belakang, itu RJ8 itu kecil konektornya ya. Kalau UTP menggunakan RJ45 itu agak besar. Satunya lagi BNC. BNC itu sama dengan colokannya antena kabel. Antena biasa UHF ya, itu sama seperti ini. Itu biasanya untuk topologi bus sama ring. Ya, yang BNC tadi kabelnya. Ya, jadi cut-nya atau cut line-nya kurang lebih bentuknya seperti ini. Sekarang untuk kabelnya sendiri, ini kabel macam-macam kabelnya ya. Ada kabel koaksial atau BNC, ini sebenarnya sama dengan kabel antena. Mungkin yang teman-teman menggunakan jaringan internet tapi internetnya menggunakan fast media, ya, fast media itu masih menggunakan BNC, bukan fiber optik. Makanya tidak optimal kerjanya, makanya sering trouble, sering lemot kalau menggunakan fast media. Kemudian misalnya lagi Republik, apalagi banyaklah ya. Banyaklah ya, intinya gitu. Itu masih menggunakan BNC, makanya lemot. Karena apa? Dia tembaga, Mas. Oke. Nah, ada UTP, kemudian ada fiber optik. Ini gambarnya kurang lebih seperti yang saya tunjukkan. Ini adalah kabel BNC.
Sama dengan kabel antena. Jadi ada serabutnya, ada logam di dalamnya. Itu sebagai konektor. Maka kalian akan membutuhkan sebuah konektor atau penghubung. Kalau misalnya mau dibuat nanti bentuk T, penghubungnya buat T. Penutupnya juga ada penutupnya. Persis dengan kabel antena. Kalau teman-teman menggunakan flash media internetnya akan tahu. Kalian cek. Dari kabel utama masuk ke dalam modem. Dari kabel utama ini kan cek. Pasti akan ada pilihan seperti ini. Oke. Nah, ini contoh. Ini kita menggunakan BNC, Binary Network Cable. Ya. Namanya aja udah kabel koaksial, berarti kabelnya sial ini kan ya. Makanya sering dipakai. Ya. Ini contohnya. Kita gunakan topologi ring atau bus tadi. Jadi dari server utama menggunakan satu kabel BNC. Kemudian kalau kalian misalnya membutuhkan klien, maka kalian menggunakan konektor bentuknya T seperti ini untuk menghubungkan ke klien. Untuk saat ini sangat susah mencarinya, Mas. Hardware-nya seperti ini ya, karena jarang digunakan. Kemudian di akhir harus ada namanya end konektor, terminator harus berhenti, penutup. Di akhir, berarti dia nggak difungsikan lagi terakhir. Nanti kalau difungsikan ditambah lagi kabelnya sebagai penghubung seperti ini. Makanya satu kabel ini, kalau klien 1 bermasalah, maka klien 2, klien 3 tidak akan bisa menerima datanya. Makanya ini untuk saat ini sangat jarang digunakan. Oke, teman-teman, nanti akan seperti itu. Satunya lagi UTP. Ini yang nantinya akan kalian gunakan, bro. Namanya kabel UTP. Ya, Unshielded Twist Pair. Di dalamnya kabel UTP ini nanti akan ada 8 kabel dengan warna yang berbeda. 8 kabel dengan warna yang berbeda. Ini nanti kita bisa menggunakan konektor. Konektor itu sebelah kanan. Ya, ini konektornya. Bisa menggunakan RJ11 maupun RJ45. Oke. Ini ada isolatornya, ada kabel UTP 4 pair sama konduktor. Ini nanti di dalamnya akan ada 8 kabel kecil-kecil dengan warna yang berbeda. Ya. Nanti harus disusun sesuai aturan biar bisa connect. Nah, nanti gitu. Ya, ini kabel UTP. Yang satunya lagi, ini ya contoh UTP. UTP itu ada koneksi strike, ada nanti kita gunakan koneksi cross. Strike sama cross. Oke. Kalau misalnya kalian menggunakan jaringan peer-to-peer antara komputer 1 komputer 2, tidak butuh server, kalian harus membuat yang cross. Kalau normal kalian gunakan strike. Contoh ada server ke klien, itu strike sudah oke. Karena nanti akan beda urutan kabelnya. Contoh. Ya, ini nanti ketika kita udah offline, kita coba praktek ini ya. Perhatikan. Di dalamnya kabel UTP ada 8 warna kabel. Putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Ini bukan pelangi dan es krim, Mas ya. Ini adalah urutannya. Jadi kalau kabel strike, urutan pertama itu dimulai dari kabel putih oranye. Kemudian oranye, putih hijau. Teman-teman, mohon maaf ya, hijau. Biasanya teman-teman yang dari Madura ini nyebutnya bukan hijau. Biru laut, biru langit, bingung saya ya. Soalnya di sini biru ada sendiri ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini urutkan. Pak, boleh nggak dibolak-balik? Ya nggak boleh. Karena nanti fungsinya berbeda. Maksudnya Pak? Kalau ada putih oranye dan putih hijau, dia ada transmisi, plus minusnya sama penerima. Hijaunya juga sebagai penerima. Ini jangan dibolak-balik. Jadi ujung kabel 1 sama ujung 2 urutannya harus sama kalau ketemu. Oke, urutannya harus sama. Jadi ujung kabel 1 sama ujung 2 urutannya harus sama. Ini dinamakan pengkabelan UTP secara strike. Ya, nanti kita praktekkan. Nah, selanjutnya ini adalah kabel UTP kita menggunakan cross. Sisi yang satu, ujung yang satu urutannya sama dengan yang pertama. Tetapi sisi yang kedua akan berbeda urutannya. Dimulai dari putih, hijau, hijau, putih, oranye. Ini dinamakan cross.
Ya, nanti akan beda fungsi soalnya ya. Nanti gitu. Ya, ini gambarannya seperti itu, teman-teman. Kemudian ada crimping tool. Ini bukan tang loh ya. Nanti dibilang tang Pak, bukan. Ini namanya crimping tool. Ini adalah alat untuk digunakan pengkabelan tadi. Untuk memotong kabelnya, untuk meratakan, untuk melihat serabutnya. Jadi ada fungsinya. Melupas kabel. Kemudian yang terakhir yang C itu buat mengunci. Jadi konektor tadi RJ45 itu bisa dikunci biar nggak lepas lagi. Nah, ya. Ini gambaran teman-teman ya. Ini yang fiber optik, kabel fiber optik kurang lebih seperti ini. Ini konektor hub yang seperti saya bilang tadi atau switch untuk menghubungkan. Jadi dari server nanti connect ke port utama, port sisanya digunakan untuk klien, kan? Nanti biar lebih oke. Ini gambarannya. Oke, pengenalannya untuk jaringan sedikitnya seperti itu. Nanti kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Ya, nanti boleh kita tanya jawab seperti apa. Ini adalah gambaran bagaimana nanti kita ya mengkonfigurasi jaringan. Kita butuh pengenalan dulu apa saja yang dibutuhkan, tinggal nanti kita manajemennya harus seperti apa. Oke ya, kira-kira seperti itu ya. IK1, IK2.